yang terkasih di dalam Tuhan, pertama-tama saya menyampaikan selamat kepada kita semua yang boleh hadir dalam persekutuan Minggu Karunia Tuhan pada pagi hari ini. Berdasarkan kerangka khotbah yang disampaikan dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa, pembacaan seragam kita pada pagi hari ini yaitu dari Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-41 sampai 52 yang diberi tema hidup dalam lingkungan pergaulan tanpa kehilangan identitas dan jati diri sebagai anak Tuhan. Hidup dalam lingkungan pergaulan tanpa kehilangan identitas dan jati diri sebagai anak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu menjadi harapan bagi kita semua untuk boleh menghayati dan memberi makna tentang keberadaan Yesus yang lahir sebagai Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sehingga sampai pada penghujung tahun 2024 ini menunjukkan bahwa keberadaan Yesus yang datang ke dalam dunia menjadi manusia bukanlah pribadi yang terpisah dari umatnya, tetapi pribadi yang menyertai umatnya. Salah satu wujud kebersamaan Yesus dan manusia yaitu hidup taat dan menghargai budaya Yahudi sebagai komunitas di mana Yesus dilahirkan dan dibesarkan. Sebagai bukti ketaatan Yesus terhadap tradisi bangsanya, yaitu yang pertama bahwa sesudah Yesus berumur 8 hari, dia disunat. Dan hal ini dilaksanakan dalam satu bentuk upacara yang dipimpin oleh pemimpin agama Yahudi pada saat itu. Selanjutnya pada usia 12 tahun, biasanya dalam tradisi bangsa Yahudi, anak-anak laki-laki mendapat pendidikan melalui keluarga dan masyarakat tentang hukum Taurat. Inilah yang menjadi alasan mengapa Yesus ke Yerusalem untuk dikukuhkan sebagai anak hukum. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan nats bacaan kita pada hari ini dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52, ada beberapa hal yang perlu kita pahami dari pembacaan ini. Dari ayat 41 dan 42, Maria dan Yusuf merupakan orang-orang Yahudi yang saleh, memiliki kebiasaan untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Dan Yesus yang ketika itu berusia 12 tahun, mulai dipersiapkan dan dipercayakan sebagai anak hukum yang menjadikan Yesus sebagai anggota penuh sebagai jemaat. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, betapa kota dan bait suci serta ritual suci itu menarik perhatian Yesus. Ayat selanjutnya, lalu ketika orang tuanya hendak kembali ke Nazaret, ternyata Yesus tertinggal di Yerusalem. Bukan mereka kurang memperhatikan Yesus, melainkan karena biasanya para wanita dalam rombongan
berangkat lebih dahulu, lalu kaum pria berangkat kemudian, karena mereka lebih cepat berjalan. Kedua rombongan itu baru akan bertemu setelah sampai di rumah penginapan. Sehingga tidak diragukan, Yusuf menyangka bahwa Yesus bersama dengan Maria ibunya. Dan Maria pun menyangka bahwa Yesus bersama dengan Yusuf ayahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kelanjutan dari cerita ini sampai kepada Maria dan Yusuf. Mereka menemukan dia dalam bait Allah. Perhatian Yesus di dalam bait Allah saat itu menunjukkan bahwa kebutuhannya untuk mengerti hukum sudah bangkit dalam dirinya. Dan para guru terkejut atas wawasan dalam jawaban Yesus. Tidak heran bahwa kecerdasan intelektual Yesus telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam perikop bacaan kita pada minggu yang lalu. Di dalam Yesaya 9 ayat 5, yaitu penasehat ajaib, bahwa ajaran-ajaran dan nasihatnya sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari sini kita melihat bahwa sejak Yesus telah mengenal identitas jati dirinya serta misinya di dalam dunia. Hal ini bisa kita lihat dari jawaban Yesus kepada kedua orang tuanya yang mengatakan, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Hal menarik yang perlu kita sadari adalah bahwa inilah peristiwa pertama Yesus ditampilkan berbicara. Dan ungkapan itu hendak menunjukkan jati dirinya dan misinya. Sehingga ia ingin menyibukkan dirinya dalam perkara-perkara Allah Bapanya. Yang terakhir dari ayat 50 sampai 52. Di sini Yesus dalam dirinya sebagai manusia mengalami perkembangan sebagaimana usia remaja pada umumnya. Perkembangan fisik, perkembangan intelektual yang terjadi di dalam diri Yesus dapat dilihat dari kemampuan hikmat dan pengetahuannya yang semakin bertambah. Kecerdasan intelektualnya dibuktikan dengan kemampuannya menjawab pertanyaan para imam dan tua-tua Yahudi di dalam bait Allah pada usia 12 tahun. Lalu selanjutnya yaitu perkembangan sosial emosional. Yesus dilihat dari pribadinya yang disukai oleh banyak orang dan kemampuan bersosialisasi yang didapatinya itu tentu dari lingkungan keluarga yang harmonis. Itu berarti peranan kedua orang tua dalam hal ini sangat penting, bahwa kedua orang tuanya pun juga taat dan setia pergi ke dalam bait Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari uraian firman Allah dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52 dapat kita mengambil suatu kesimpulan atau pelajaran dari dalamnya. Ada dua hal penting di sini. Yang pertama, bahwa proses pembelajaran itu terjadi di sekitar lingkungan di mana kita berada. Sekalipun Yesus adalah sang penasihat ajaib dan memiliki keilahian dalam dirinya, tetapi ia berinkarnasi sebagai manusia yang perlu belajar. Ini mengajarkan kepada kita umatnya bahwa betapa pentingnya
menghargai dan menjalani proses hidup sebagai sebuah kesempatan untuk belajar dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sangat penting bagi kita juga untuk belajar memaknai peristiwa hidup yang boleh kita lalui sepanjang tahun. Dimanapun Tuhan berkenan bagi kita. Termasuk saudara-saudara kita yang dari rantau orang bersama dengan kita pada hari ini. Satu hal yang menarik dari pribadi Yesus adalah bahwa memang benar ia menjadikan lingkungannya sebagai proses pembelajaran. Di satu sisi, Yesus mencintai dan menerima budaya Yahudi yang mengutamakan pendidikan yang baik bagi generasi. Tetapi di satu sisi, Yesus pula tidak berkompromi dan tidak terpengaruh, bahkan harus menentang ajaran dan kebiasaan para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di saat di usianya yang semakin dewasa itu, Yesus terkadang tidak membiarkan kebiasaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mendikte hubungannya dengan manusia. Juga di situ Yesus menunjukkan bahwa kebiasaan dalam komunitas dan budaya apapun tidak seharusnya membatasi dirinya untuk menyatakan kasihnya dan ketaatannya kepada Bapaknya. Hal ini juga sudah dibuktikan Yesus di usia remajanya, yaitu ketika sehabis hari perayaan Paskah itu. Biasanya orang-orang berjalan pulang ke Nazaret, tetapi sebaliknya Yesus tetap tinggal di dalam bait Allah. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus dekat dengan Bapaknya. Tidak di waktu-waktu tertentu saja. Demikian juga dengan kita. Seharusnya taat beribadah bukan hanya di waktu-waktu perayaan Natal saja atau perayaan Paskah saja. Bahwa orang lain mungkin biasanya istirahat di rumah setelah perayaan Natal. Tetapi kita tetap akan menunjukkan jati diri sebagai umat yang setia berbakti kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada setiap saat, di setiap waktu yang Tuhan tetap karuniakan bagi kita. Oleh karena itu, kita belajar bahwa hidup di dalam budaya dan komunitas atau lingkungan keluarga, lingkungan di tempat kerja, lingkungan di mana kita berada, semua itu dapat membawa dampak positif, namun juga bisa saja membawa dampak negatif dalam diri kita yang pada kenyataannya tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita tolak. Tetapi walaupun begitu, kita bisa menciptakan batasan-batasan di dalamnya tanpa menolak dan menghindarinya. Bahwa di dalam hidup ini penting sekali kita memiliki sebuah pegangan dan prinsip yang benar untuk membuat sebuah batasan. Sehingga sekalipun kita harus hidup di lingkungan komunitas yang terkadang menjatuhkan, menghina, dan kebiasaan buruk yang lainnya, tetapi batasan itulah yang membuat kita tidak terpengaruh. Dan batasan yang diperlihatkan Yesus di sini ialah menguasai, mengenal, dan memegang teguh firman Tuhan. Hal yang kedua, proses pembelajaran terjadi di dalam lingkungan keluarga. Yesus bertumbuh menjadi anak yang kuat, sehat, dan penuh hikmat untuk memiliki pegangan prinsip yang benar. Karena dimulai tindakan orang tuanya yang taat mengikuti ibadah-ibadah. Fungsi keluarga adalah tempat pertama menolong anak untuk menemukan lingkungan yang memberi
rasa aman, dan menemukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan itulah yang dialami Yesus sehingga menolongnya menemukan cara yang benar, yaitu bagaimana menyikapi lingkungan-lingkungan yang menjauhkan dan mempengaruhi dirinya. Oleh karena itu, sebagaimana tema khusus kita dalam bulan ini, yaitu mewujudkan keadilan dan damai sejahtera dalam keluarga, menjadi sangat penting jika dihubungkan dalam kisah Yesus di perikop pembacaan kita hari ini. Dasar pembentukan karakter harus dimulai dari keluarga. Dan apabila orang tua dapat memberi teladan, motivasi dan ajaran-ajaran yang baik di dalamnya, jadi lingkungan keluarga yang penuh damai akan membuat kita mengerti bahwa betapa pentingnya pula menciptakan lingkungan yang sehat dan damai di luar sana. Selamat menikmati penyertaan Tuhan di penghujung tahun ini sampai menyongsong tahun baru, yaitu tahun yang penuh harapan bagi kita. Terpuji nama Tuhan saat ini untuk selamanya. Amin.